Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Carlos, NIM 3211901054 dari Program Studi Teknik Elektronika semester 4 kelas B, Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan tentang tugas yang diberikan dari mata kuliah PLC. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saya mulai saja. Untuk tugas yang pertama, instruksinya seperti ini. Pergunakanlah sebuah lampu dan 2 buah tombol. Kondisi awal lampu mati. Ketika kita tekan tombol 1, maka lampu tersebut mati. Bila setelah tombol 1 kita lepas dan kemudian kita tekan tombol 2, maka lampu 1 menyala dengan catatan tombol 2 ditekan. Tetapi bila kita langsung menekan tombol 2, lampu tetap mati. Buatlah program seefisien mungkin. Baik, saya akan langsung ke programnya. Ini adalah program yang saya buat untuk tugas pertama. Saya akan langsung coba simulasikan saja. Baik, di sini saya menggunakan fungsi keep. Fungsi keep ini merupakan salah satu jenis dari instruksi pengontrol bit. Ya. Dan juga di sini saya memberikan 2 tombol tambahan yang sebenarnya fungsinya hanya untuk start dan reset karena kita menggunakan fungsi keep dengan tetap sesuai soal dengan 2 push button. Maka sini langsung saja saya akan nyalakan tombol startnya untuk memulai programnya. Kemudian untuk instruksi yang pertama, kita akan menekan push button 1 atau tombol 1. Artinya kita akan memberikan nilai atau value di sini 1 dan seharusnya lampu tidak menyala dan sesuai program berjalan sesuai dengan instruksi. Selanjutnya kita akan coba matikan tombol 1, kemudian menyalakan tombol 2 atau push button 2. Maka lampu menyala dan sesuai dengan instruksi. Dengan catatan juga sesuai instruksi push button 2 tetap nyala. Artinya ketika kita matikan push button 2, maka lampu juga akan ikut mati. Nah, untuk instruksi atau kondisi yang ketiga itu saya memerlukan reset untuk menghilangkan memori yang tersimpan di fungsi keep. Kemudian saya akan langsung matikan dan saya akan langsung mencoba instruksi 3 atau kondisi ketiga, yaitu kita langsung menekan push button 2 dan lampu tidak menyala. Artinya untuk program yang saya buat sudah sesuai dengan instruksi dari tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas nomor 2, buatlah sebuah program untuk mengontrol water treatment dengan proses kerja sebagai berikut. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam pembuatan program yang kedua. Ketentuan pertama, valve inlet 1 dan 2 akan mengisi bak penampungan air jika kondisi air mencapai minimum. Sensor minimum ya maksudnya. Ketentuan kedua, valve inlet 1 dan 2 akan berhenti mengisi bak penampungan air jika kondisi air mencapai maksimum. Sensor maksimum. Ketentuan ketiga, kondisi sedang mengisi dan sensor middle aktif, maka valve inlet 1 aktif dan valve inlet 2 mati. Artinya ketika
sensor yang mendeteksi adalah sensor middle, maka valve yang atau inlet yang bekerja hanya valve inlet 1. Baik, kita langsung saja ke programnya. Dan ini adalah programnya. Kita langsung simulasikan. Di sini saya masih ada menggunakan fungsi keep. Oke, kita langsung coba saja. Kita anggap bahwa kondisi air itu atau kondisi bak penampungan air dalam kondisi yang surut, artinya air sedikit, yang mana dalam kondisi ini maka sensor minimum yang akan bekerja untuk mendeteksi, dan sesuai dengan instruksi ataupun ketentuan pada soal, maka valve inlet 1 dan 2 yang akan menyala. Kemudian kita coba ketika air semakin tinggi dan menyentuh atau terdeteksi oleh sensor mid, maka seharusnya yang bekerja hanya valve inlet 1, dan sesuai dengan soal, program yang saya jalankan bersesuaian. Selanjutnya, jika air sudah mencapai sensor maksimum atau dapat dikatakan sudah penuh, maka seharusnya tidak ada valve inlet yang menyala, dan sesuai dengan program yang saya buat. Sekarang kita coba jika kondisi sebaliknya, ketika sensor ataupun air dari penuh perlahan-lahan menjadi surut, maka valve inlet 1 mulai terbuka. Kemudian ketika air semakin surut lagi, artinya sensor mid pun juga akan mati, maka valve inlet 2 akan hidup. Maka dapat dikatakan juga untuk program dari tugas 2 sudah bersesuaian dengan ketentuan ataupun soal yang diberikan. Oke, selanjutnya untuk tugas yang ketiga, mungkin dari gambar kita bisa sedikit tarik kesimpulan bahwa ini sepertinya program untuk pengontrolan gerbang secara otomatis. Jadi ketika ada objek ataupun kendaraan mungkin yang terdeteksi oleh sensor A yang berada di luar gerbang, maka gerbang akan bergerak untuk membuka pintu, ya, sehingga kendaraan ataupun objek tersebut bisa masuk ke dalam. Dan ketika kendaraan atau objek tersebut sudah melewati sensor B yang letaknya ada di dalam gerbang, maka gerbang akan menutup secara otomatis. Ya, jadi secara sederhana kurang lebih ilustrasi ataupun program yang ingin kita buat seperti itu. Di sini juga mungkin perlu diketahui beberapa alamat atau kontak-kontak yang diperlukan untuk pemrograman di tugas ini. Ada lampu indikator open dan close, ada alamat untuk motor bergerak membuka gerbang dan menutup gerbang, kemudian ada sensor untuk mendeteksi, ada sensor A dan sensor B, kemudian juga di sini ada sensor close max dan sensor open max. Oke, kita langsung saja ke program yang sudah saya buat. Kita langsung simulasikan. Oke, mungkin ada satu hal yang tertinggal yang
saya jelaskan bahwa pada soal ada satu ketentuan itu jika kondisi awal tertutup maka indikator close menyala, dan jika kondisi awal terbuka maka indikator open menyala. Nah, untuk program ini saya mengambil salah satu kondisi, yaitu ketika kondisi tertutup, gerbang tertutup. Artinya indikator close, lampu indikator close menyala sejak awal program dijalankan dan gerbang dalam kondisi menutup. Nah, jadi langsung saja kita ibaratkan bahwa ada objek ataupun kendaraan yang terdeteksi oleh sensor A, sehingga ini membuat lampu indikator open menyala dan motor untuk membuka gerbang, atau di sini namanya motor open, motor untuk membuka gerbang juga menyala, sehingga gerbang akan bergerak membuka pintu sehingga kendaraan atau objek tersebut bisa masuk. Nah, sesuai dengan saya bilang di awal tadi bahwa kita juga punya sensor open max, yaitu untuk membatasi pergerakan gerbang supaya tidak kelewatan. Nah, jadi ketika gerbang sudah menyentuh ataupun terdeteksi oleh sensor open max, dalam artian berarti sensor menerima value 1 gitu ya, maka lampu indikator open dan motor untuk menggerakkan gerbang tadi mati. Ya, di sini mungkin saya ada tambahan kontak dan alamat. Itu kontak untuk motor stop, yaitu untuk mematikan motor, jadi supaya berhenti, dengan alamat 100.0. Nah, kemudian saya membayangkan objek tersebut akan semakin masuk ke dalam dan mulai terdeteksi oleh sensor B. Nah, letaknya di dalam gerbang. Selanjutnya, tentu secara perlahan sensor A akan mati, dan juga tentunya sensor open max juga akan mati. Nah, untuk kondisi selanjutnya itu ketika objek sudah meninggalkan atau sudah tidak terdeteksi lagi oleh sensor. Artinya sensor di sini, sensor B, sensor B kembali bernilai 0. Maka sini saya akan berikan value-nya 0, dan seharusnya lampu indikator close dan motor untuk menutup, ya, motor close atau motor gerbang juga seharusnya menyala dan sesuai seperti yang ada pada program saya. Nah, jika tadi ada sensor open max, maka kita juga punya sensor close max yang fungsinya juga kurang lebih sama dengan sensor open max. Jadi pada satu titik gerbang akan berhenti untuk bergerak karena sudah mencapai titik menutup yang paling maksimum. Nah, sini saya berikan nilai value-nya 1 karena sensor close max aktif, dan output dari sensor close max ini adalah untuk mematikan motor, sama seperti sensor open max tadi. Dan ini program ini akan berjalan terus, berulang. Jadi ketika ada objek lainnya yang terdeteksi sensor A, ya, maka ya program akan kembali seperti semula. Jadi indikator open dan motor untuk membuka gerbang akan kembali terbuka. Ya, jadi untuk tugas
ketiga ataupun program dari tugas ketiga sudah dapat dikatakan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada soal. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kiranya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Selamat siang.